Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Teras Teras Karya. Karya. Oke, selamat datang di obrolan yang paling santai tapi punya banyak makna. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Bang Mari? Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan dua bintang tamu kita yang bakal jadi sorotan selama masa pemilihan OSIS pada tahun ini. Tapi kita nggak akan bahas visi misi yang panjang lebar. Tenang aja, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu ya. Nah, oke. Selamat datang di podcast kita hari ini bareng dua orang ini yang katanya nih bakal jadi duet maut OSIS tahun ini. Nah, halo. Hai, Kenalin dulu dong siapa nama kalian. Kenalin, nama aku Lina, aku dari kelas 11-1. Aku sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. dan nama aku Henry Dimas, aku dari kelas 11 IS 3. Biasanya aku dipanggil Dimas. Aku sebagai calon wakil ketua OSIS masa periode 2025-2026. Coba kalian ceritain gimana sih awalnya bisa kepikiran buat kayak nyalonin diri jadi ketua OSIS gitu. Apakah ada dorongan dari teman, guru, atau terbangun tengah malam terus kayak dapet ilmu hitam gitu? Gimana nih? Coba ceritain dulu. Satu-satu mungkin. Dari Lina dulu. Kalau dari aku sih karena emang mau ya, karena emang suka kesibukan juga, suka organisasi. Jadi tuh pengen tuh langsung kayak intinya gitu. Jadi pengen bisa jadi dapat jabatan gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Dimas mungkin dapat ilmu hitam atau gimana? Enggak dong. Kalau aku awalnya belum ada kepikiran sih untuk join inti OSIS, tapi waktu itu setelah aku pikir lama-lama nih, tiba-tiba tengah malam tiba-tiba dapat pikiran buat naik ke inti. Oh gitu. Berarti kayak dapat anugerah dari Tuhan. Iya, gitu dapat kan ya? anugerah dari Oh. Tuhan. Kurang lebih ya ilham itu tadi. Iya ilham, tapi bukan ilmu hitam yang gimana-gimana gitu ya guys. Gitu. Nah, Sebelum kita ini ngomongin hal-hal yang lebih serius, aku pengen tahu dulu dan pastinya viewer pengen tahu kalian ini tipenya itu lebih suka kerja di balik layar atau yang lebih suka tampil di depan publik. Mungkin dari Lina dulu. Kalau aku sih lebih ke dua-duanya ya, karena di belakang layar itu kan penting. Tapi depan layar itu juga pasti ada. Jadi tuh aku pengennya lebih seimbang sih. Kalau aku juga sama sih kayak Lina, biar lebih balance juga dari belakang layar sama depan layar. berarti di keduanya gitu ya. Iya. Cuman dari keduanya ini tuh kalian lebih suka yang mana? Maksudnya kayak apakah di balik layar terus atau apakah kayak ditampil di depan gitu? Lebih suka tuh yang kayak enaknya yang mana sih gitu? Ini kan pasti ada plus minusnya nih dua-duanya gitu. Di belakang layar sih kalau aku, karena situ kan kelebihan kekurangan tuh kita yang tahu. Iya. Jadi kita bisa nampilkan yang udah perfect jadi depan. Kalau untuk Dimas sendiri? Kalau aku belakang layar, karena kalau di depan layar, tuh agak gimana ya? Kalau di belakang kan kita nyaman handle yang orang lain tuh nggak tahu, hanya kita aja yang tahu. Berarti kayak istilahnya yang penting perfect dulu gitu ya. Iya, yang perfect baru kita tampilin di depan layar. Oke. Bagus ya. Pas pertama kali kalian putusin untuk maju jadi calon OSIS, apa sih yang paling deg-degan, yang bikin deg-degan gitu? Kayak pikiran kalian tuh gimana gitu? Dari Dimas. Gantian. Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku yang paling bikin deg-degan itu pas wawancara sama seleksinya. Jadi kepikiran gimana waktu seleksinya mungkin susah atau apa, jadi bikin deg-degan. Apalagi nggak tahu kan prosesnya pertama itu kayak gimana. Tapi setelah kepilih dan udah tahu hasilnya, ternyata tidak susah itu guys. Aman lah ya Iya, istilahnya, aman. Kalau Lina sendiri gimana nih? Kalau aku hampir sama sih di seleksinya, sama takut gimana pas menjabat nanti kan gimana cara menjalankannya, apa yang dijanjikan tuh kayak gimana gitu. Berarti mikirkan nanti ke depannya Iya, gimana ke gitu. depannya. Oke. Tapi kayaknya itu hanya pikiran kita sementara nggak sih? Jadi kayak pas udah dijalanin, oke aman aja gitu ternyata gitu kan. Dan
Kalau menurut kalian nih ya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus lebih banyak ngomong, lebih banyak ngomong, lebih banyak berbicara, atau lebih banyak dengerin, lebih banyak mendengarkan? Mas, dari mana? Dari aku, kalau dari aku antara lebih banyak omong atau lebih banyak dengerin, mungkin aku pilih dua-duanya. Karena kedua hal itu harus balance juga. Kita sebagai pemimpin harus eh, banyak mendengarkan saran dari teman-teman anggota yang lain juga, dan kita juga sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan teman-teman yang lain juga. Jadi keduanya tuh harus balance. Ya, benar-benar. Untuk Lina sendiri? Kalau aku sama sih harus seimbang karena pemimpin itu kan harus bisa mimpin, jadi ngomong itu terus penting. Tapi bukan berarti pemimpin itu nggak mendengarkan suara-suara dari anggotanya. Jadi yang mendengar sama ngomong itu sama penting sih. Ya, berarti untuk keduanya itu kayak benar-benar penting gitu kan. Karena ya kayak saya juga ngerasa, jadi kalau misalnya kita banyak ngomongnya tapi kita ndak ngedengerin tuh juga kayak ndak adil gitu kan. Tapi kalau kita banyak ngedengerin tapi kita nggak ada ngasih instruksi apapun juga susah gitu. Gitu gak sih ya? Kalian berdua nih punya chemistry kayak pasangan duet, tapi pasti dong pernah beda. Kalau pendapat kalian gimana cara menyelesaikannya? Kalau misalnya kalian berdua tuh ada beda pendapat gitu, nyelesainnya tuh kayak gimana? Sebagai pasangan. Sebagai pasangan. Iya. Cara nyelesainnya ya mungkin dengan diskusi lagi, terus ngumpulin perbedaannya itu kayak gimana, lalu omongin baik-baik. Kita cari jalan tengahnya juga dari perbedaan tersebut. Seperti itu aja sih. Kalau dari Lina? Kalau aku sih lebih ke nanya dulu sih apa sih yang bikin perbedaan pendapat kami, lalu bandingin lagi mana lebih baik, itu yang kami ambil sih. Berarti untuk dari kalian kan pasti berbeda nih pendapatnya. Ya. Dikumpulin dulu jadi satu, dibandingkan gitu ya. Jadi yang lebih baik itu yang kalian pilih gitu. Nah, begitu ya teman-teman, itu adalah tips dan trik kalau kalian punya perbedaan pendapat. Tidak hanya untuk 2 orang, tapi misalnya kami berempat nih. Kami berempat punya pendapat yang beda-beda misalnya. Jadi otomatis kami harus kumpulin dulu pendapat kami satu dan kami bandingkan mana yang lebih benar gitu ya. Boleh dicatat nih tips dan trik dari paslon nomor 1 kita gitu ya. Tapi saya mau nanya lagi, misal kalau kalian menang nih, Ya. hal pertama yang pengen kalian ubah atau perbaiki di OSIS itu apa? Jujur boleh. Dari Lina mungkin? Kalau aku sih dari kinerja pengurusnya sih, kalau misalnya apa yang kurang dari tahun-tahun sebelum itu diperbaiki lagi tahun ini, sama kayak program-program yang misal mati itu kan bangkitin lagi kalau seandainya itu bagus. Berarti semoga bisa itu ya mengerjakannya ya gitu ya. Terus kayak sebaliknya kalau misalnya nggak kepilih, kalian udah siap mental belum? Kayak gimana kalian ngelihat proses kalian secara keseluruhan? Kalau dari aku ya, aku jujur udah siap mental kalau misalnya nggak kepilih nih. Aku bakalan nerima apa adanya, yang penting menurut aku karena aku udah berusaha dan udah bisa sejauh ini sampai di titik ini, itu benar-benar udah hebat menurut aku. Jadi apapun hasilnya nanti aku terima dengan lapang dada. Untuk Lina? Kalau aku juga udah siap mental sih, karena bagi aku tuh gimana proses kerjaku sih, gimana kinerja aku, karena enggak penting juga di arah jabatannya, yang penting aku tuh menjalankan tugas dengan baik. Iya benar, oke. Dengar ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita nih ada mau ikut lomba atau kompetisi, yang namanya ajang kompetisi kan ada yang namanya kalah dan menang ya. Jadi untuk teman-teman selanjutnya, kalau memang di luar sana, untuk kalau memang ada kompetisi dan kalah, terus kayak ngerasa stres, aduh aku nih gagal, aduh apa, coba lihat dulu usaha kita sebelum kita melaksanakannya gitu. Jadi gimana cara kita ngelaksanaannya sampai kayak oh bisa gini, berarti ada beberapa kesalahan gitu kan. Nah jadi untuk di tahap ini pun kita pun udah bagus, udah hebat gitu, jangan sampai kecil hati gitu kan. Kalian sudah sejauh ini ya kan, Ya. dari awal. Inilah apapun yang terjadi, apapun hasilnya nanti, kita wajib bangga dengan diri kita sendiri.
Benar. Oke. Jadi kalau misalnya nggak kepilih pun kan masih tetap masih ada jabatan kan. Gitu. Nah, apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Nah, udah nih sesi tegang-tegangnya udah nih, santai, relax dulu, relax. Oke. Kita masuk ke random talking atau obrolan random. Jadi santai dulu, santai. Ini kayaknya kayak tegang gitu ya, tegang. Dari matanya, dari semuanya, dari posturnya kelihatan banget tegangnya. Ya. Jadi tadi kan kita udah ngobrolin hal-hal yang kayak cukup serius gitu kan. Nah, mulai dari motivasi, cara kalian mikir sebagai calon pemimpin sampai hal-hal yang bikin kalian beda nih. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang ya bisa dibilang lebih ringan lah ya. Bagian ini tuh kayak ngobrol santai-santai random aja, tapi justru dari sini kita bisa tahu karakter kalian yang aslinya tuh kayak gimana gitu. Ya kita tahu kan ya manusia punya dua sisi ya kan. Sisi di balik layar, di belakang layar. Jadi ini kita masuk ke segmen yang random, yang santai, biar kita tahu sisi selanjutnya, karakter asli kalian kayak mana. Yes. Kayak gimana. Oke. Jawab jujur aja, spontan kayak biasa. Lebih suka ngatur diri sendiri atau ngatur orang lain? Dina, mungkin boleh jawab duluan. Lebih susah orang lain sih, Ya. karena orang lain ini kan kita nggak tahu sebenarnya pribadi mereka. Jadi kadang tuh habis ada hal yang tidak sesuai sama diri kita, jadi agak susah ngaturnya. Tadi lebih suka ngatur orang lain apa diri sendiri ya? Susah. Lebih susah. Oh ya. Untuk ngatur lebih susah ngatur orang lain sih. Udah pasti karena kita sebagai manusia kan pikirannya juga pasti berbeda-beda, pendapatnya juga pasti berbeda. Jadi lebih susah ngatur orang lain. Kayak ini ya apa? Apalagi kalau kita orangnya kayak nggak enakan gitu. Asli. Iya nggak? Jadi kalau misalnya mau ngatur gini, tapi tuh kayak nggak enakan. Aku terlalu ngatur nggak ya? Gitu kayak gitu ya nggak sih? Terus kalau Mario gimana? Lebih suka sendiri atau orang lain? Susah maaf. Lebih susah. Kalau saya sama orang ini lebih susah ngatur diri sendiri. Karena Apa tuh? Orang lain udah banyak yang saya yes. atur walaupun nggak terlalu gimana gitu kan. Iya. Tapi kalau buat diri sendiri ini tetap lebih susah ngatur diri sendiri. Karena dari diri sendirilah kita berangkat untuk mengatur orang lain. Gitu. Kalau Kak Bella, Karena saya orangnya nggak enakan ya, jadi lebih susah ngatur orang lain sih. Karena diri sendiri tuh kayak istilahnya mau marah, mau maki-maki diri sendiri pun juga aman. Tapi kalau orang lain kan nggak mungkin dong kita maki-maki gitu. Jadi lebih suka ngatur diri sendiri. Kalau misalnya ngatur orang lain nih ngerasa nggak enak aja gitu. Nanti tuh orangnya kesinggung nggak ya? Ngerasa dibebanin nggak ya? Pasti kayak gitu. Kalau ngerasanya sih kayak gitu. kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya ini kan segmen random ya, random apa aja pertanyaan kami. Kalau kalian misalnya jadi guru nih, sehari aja kalian mau ngajar mata pelajaran apa di kelas dan bakal ngapain aja? Dan kalian bakal jadi tipe-tipe guru yang kayak gimana nih gitu. Tipe yang kita tahu kan ada paling terkenal killer, Ya, yang soft spoken, Soft spoken, sampai introvert juga ada. Kadang kayak malu-malu masuk kelas gitu. coba. kalau sehari jadi guru, aku pengennya jadi guru olahraga. Kenapa tuh? Karena seru aja. Ngajar olahraga tuh menurut aku tuh seru karena aku suka olahraga. Terutama volley. Yes. Bakal jadi tipe guru yang gimana? Seperti yang sudah disebutkan tadi. Guru yang asik. Ya. Lebih suka olahraga. Asik kayak gimana nih? Kan ada kalau kita dengar-dengar di luar-luar sana tuh kayak ada yang kayak guru olahraga, beberapa guru olahraga yang bilang kayak kalian boleh nyontek ya tapi diam yang gitu, atau yang kayak tetap dengan peraturannya tapi tetap asik. Tetap dengan peraturan tapi tetap asik. Oke. Aku tidak boleh nyontek nih. Nggak boleh Nggak nyontek boleh nih. dong. Nggak boleh. Oh, Iya. sekali deh. Sesekali boleh kali.
tetap nggak boleh Oh, sih. nggak ada. boleh. Oke deh. Aturan. Oke oke. Teguh pada pendirian. Kalau Lina? Kalau aku kayaknya aku mau coba jadi guru matematika sih. Agak berat ya, agak berat. Sama aku lebih suka tipe yang santai, biar nggak tegang siapa aja matematika itu kan agak susah ya buat Iya. pahamnya. Jadi lebih ke arah santai gitu. Ini guru matematika yang kita ketahui ya, pada umumnya itu yang kayak hujan badai, angin ribut, mau bencana alam sekalipun tetap datang, atau mungkin kayak ada kesibukan dikit nih kayak izin tak masuk gitu. Lebih ke yang mana nih? Kayaknya aku hujan badai jadi tetap masuk. Kayak guru matematika pada umumnya ya, teman-teman. Ternyata sama aja ya. Sama aja, guru matematika di mana aja sama. Terus coba kalian nih deskripsikan salah satu maksudnya masing-masing kalian deskripsiin misalnya nih Lina deskripsiin Mas, terus sebaliknya juga dalam satu kata, tapi tidak boleh pakai kata kayak baik, pintar sama rajin. Jangan pakai kata-kata yang basic lah istilahnya. Coba dari siapa dulu? Siapa dulu nih kita nih? Sebutin alasannya juga ya, sebutin alasannya juga. Aku dulu kah? Oke, boleh. Kalau dari aku ya, Lina itu orangnya satu kata kan? Satu kata. Parnoan. Kenapa nih? Kenapa nih? Karena dia kalau ada apa-apa atau sesuatu itu kadang terlalu takut untuk menghadapinya. Ya, udah overthinking. Dia mudah overthinking orangnya. Berarti itu kayak, aduh nanti gimana ya, nanti Iya. gimana gitu kah? Kepikiran terus. Oh, kalau itu Kalau aku di Masnya, dia kata santai sih. Iya. Waduh. Kita Santai. udah berambisi sekali ya, tapi dia nih terlalu santai. Kayak udah sih gitu deh. berarti itu kayak, Ya excited sendirian. oh, lidahnya isi sendiri. Iya. Oh, kasihan. Nggak boleh gitu. Ini satu kata dari aku buat Dimas, agak-agak statue gitu. Setelan cuek. Itu kalau kata Kak Aya juga statue. Jadi itu kayak misalnya Lina kan excited sendiri deh kayak udahlah bisa gitu. Untuk kayak gitu kan. Kayak santai-santai aja gitu. Padahal aslinya ekstrovert. Oh, introvert. Itu sisi asli Dimas ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nih sama Dimas, terus kayak Bang Dimas nih introvert, Bang Dimas nih statue. Enggak, aslinya enggak. Jangan Aslinya percaya. enggak. Dia Jangan itu percaya. pandai menyembunyikan sisi utamanya. Oke. Oke, cukup mungkin untuk hari ini? Cukup? Terakhir, boleh dong kasih beberapa kata-kata untuk teman-teman yang masih bingung mau pilih siapa saat pemilihan OSIS nanti. Boleh? Boleh. Menghadap kamera. Berdua. Yuk, Yuk, kemana nih? Yuk kemana nih? Ada apa ya? Orasi lah, orasi. Kayak kasih orasi dulu kak. kasih orasi dulu lah. Oke. Untuk teman-teman nih yang masih bingung mau pilih paslon nomor urut berapa, silahkan teman-teman pilih paslon yang tentunya paslon nomor urut 1. Nggak mungkin dong paslon yang lain ya. Ngapain ragu, pilih aja nomor 1. Jangan ragu buat satu. pilih nomor 1. Satu kak, satu. Ya, satu. Kami Mau sih- pakai jargon kita nggak nih? Apa Boleh, itu? boleh. Gimana nih? Yang di video kemarin? Yang kiri tuh. Ya. Ajarin dong biar nanti sama-sama. Oh, jadi jargonnya satu hati, satu aksi, nomor 1 solusi. Oke, sama-sama ya kita Bang Boleh, Mario. boleh, kita coba. Oke. Oke. 1, 2, 2, 3. Satu aksi, nomor 1 solusi. Weh. Jadi untuk teman-teman yang bingung mungkin bingung mau pilih siapa nih nanti. Nah, kalau kata Kak Lina dan Bang Dimas, nomor 1 solusi. Dan juga masih ada nomor 2 yang kita belum tahu nih bagaimana, kan akan di episode selanjutnya. Tunggu dulu aja ya. Bye.